Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah serta membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Masjid disebut sebagai media dakwah. Penamaan masjid berasal dari bahasa aslinya, yaitu Arab, yaitu dari sajadah sujud, yang artinya patuh taat serta tunduk dengan penuh hormat dan ta'zim. Kemudian menjadi bentukan kata masjid yang merupakan isim yang berada di tempat sujud. Dengan demikian, penamaan ini menunjukkan fungsi utama masjid adalah tempat sujud atau menjalankan ibadah sholat. Ditinjau dari sistem dakwah, masjid merupakan sarana atau media yang mengantarkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kegiatan-kegiatan dakwah masjid dikelola dengan sungguh-sungguh secara profesional, maka fungsi dakwah akan mampu menyentuh dan memperdayakan masyarakat sekitar masjid. Fungsi masjid selain digunakan untuk tempat melakukan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan ibadah lainnya. Masjid juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan lainnya yang bersifat sosial. Keberadaan masjid juga menjadi indikator berkembangnya agama Islam di suatu daerah. Masjid di Indonesia masih berperan dan berfungsi seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai tempat penyebaran dan pendidikan Islam. Fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah masjid paling awal, yaitu penggunaan masjid pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Khulafa Al-Rashidun, dan seterusnya. Pada masa-masa itu, masjid paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jemaah Islam yang baru tumbuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah seperti fatwa, mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara-perkara dan perselisihan, tempat mengatur dan membuat strategi militer, dan tempat menerima perutusan-perutusan dari semenanjung Arabia. Masjid dalam sejarah peradaban Islam juga disebut sebagai sarana untuk melakukan dakwah dan pengembangan sumber daya ekonomi umat Islam. Setiap jamaah dalam membangun masjid berorientasi untuk melakukan dakwah dan sekaligus memperdayakan ekonomi jamaah dan masyarakat yang ada di sekitar masjid. Ada sebuah cita-cita besar tentang revitalisasi fungsi masjid sebagai wadah melakukan dakwah dan memperdayakan umat. Harapan dan cita-cita besar ini merupakan sesuatu yang sangat historis dan sesuai dengan konteksnya dalam Islam. Idealnya, masjid adalah pilar utama yang terpenting bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena itu, masyarakat Muslim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya komitmen terhadap sistem, akidah, dan tatanan sosial. Hal ini tidak akan dapat dimunculkan kecuali di masjid. Sedangkan yang dimaksud pemberdayaan yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, mulai berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar terciptanya kemandirian dan keberdayaan pada masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan, untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 4 hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi,
akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan. Ekonomi syariah adalah bentuk penerapan konsep nilai Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi masyarakat juga termasuk dalam segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam konsep nilai Islam, guna memenuhi kehidupan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Ada berbagai upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Adapun bentuk pemberdayaan masjid pada zaman Rasulullah SAW yang meliputi beberapa aspek, yaitu antaranya yaitu yang pertama, pemberdayaan aspek spiritual. Pemberdayaan aspek spiritual sudah diawali ketika di Mekah, dan Rasulullah berhasil membentuk komunitas kecil kaum muslimin yang selanjutnya menjadi pionir-pionir pejuang dakwah di Madinah bersama Nabi SAW. Ketika terjadi tekanan dari kaum Quraisy dan posisi kaum muslimin sangat sulit dan untuk menjalankan ibadahnya, Rasulullah SAW memilih hijrah ke Madinah. Kegiatan hijrah Nabi ke Madinah diawali oleh para sahabat. Dan yang kedua, yaitu pemberdayaan aspek sosial. Masjid Nabawi yang dibangun sebagai pusat ibadah dan aktivitas kaum muslimin telah mampu menghapus seluruh sikap sosial yang lemah pada masyarakat Arab, yaitu fanatisme suku, konflik berkepanjangan, dan sebagainya. Rasulullah memerintahkan dan mengajari dan membimbing dalam mensucikan jiwa kaum muslimin. Beberapa upaya yang dilakukan Nabi dalam membangun sikap sosial masyarakat Islam di antara lain, yang pertama dengan pengalaman rohani di dalam masjid seperti sholat berjamaah, yang kedua melakukan pendidikan di masjid, yang ketiga melakukan penguatan persaudaraan di antara dua kelompok muslim dengan bentuk mempersaudarakan antara kelompok muhajirin dan ansor, dan keempat memberdayakan aspek pendidikan. Yang kelima, memberdayakan aspek ekonomi syariah. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Semoga segala sesuatu yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.